Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam sehat walafiat ya. Insya Allah di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari ukuran pada kerangka kubus dan balok ya. Contohnya panjang kawat yang digunakan untuk membuat kerangka baik kubus dan balok. Sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe, silakan boleh subscribe ya. Dan follow juga Instagram Mastur di @mister.mastur. Dan sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita sama-sama doakan untuk teman-teman kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga diberi kesabaran dan kekuatan dan musibah ini cepat berlalu. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian mudah untuk menerima pelajaran. Baik, teman-teman, kita mulai dari kerangka kubus ya. Kubus seperti ini. Kubus adalah bangun tiga dimensi yang tersusun dari 6 buah sisi yang bentuknya persegi atau bujur sanggar. Jadi, semua sisinya mempunyai ukuran yang sama, rusuknya mempunyai sama panjang. Antara balok dan kubus mempunyai persamaan dari jumlah sisi, titik sudut, dan rusuknya. Gambar tersebut adalah kubus ABCD EFGH. Kemudian rusuknya ada 12. Karena di kubus itu panjang rusuknya semuanya berukuran sama, maka untuk mencari panjang rusuk secara keseluruhan nih, atau panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus, kita dapat menggunakan 12 dikali panjang rusuk. Baik teman-teman, siap untuk soal yang pertama? Soal yang pertama adalah Umar akan membuat kerangka kubus dari kawat. Jika panjang rusuk kubus yang dibuat Umar adalah 10 cm, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut adalah titik-titik. Ya, jadi Umar akan membuat kerangka kubus dan panjang rusuknya yaitu 10 cm. Seperti biasa, kita akan menuliskan informasi yang kita dapat di mana panjang rusuknya adalah 10 cm. Kemudian untuk mencari solusinya, berapa panjang kawat yang dibutuhkan, berarti kita menghitung panjang rusuk secara keseluruhan atau kita mencari panjang kerangka kubus secara keseluruhan. Maka rumusnya adalah 12 dikali 10 cm. 10 cm ini berasal dari panjang rusuk kubus. Sehingga hasilnya adalah 120 cm. Dan jangan lupa teman-teman untuk membuat kesimpulan ya. Jadi panjang kawat yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus yang mempunyai panjang rusuk 10 cm adalah 120 cm. Soal yang kedua, nah teman-teman perhatikan kalimat dalam soalnya ya. Nanti ada perbedaan di soal pertama, kedua, dan ketiga. Soalnya, disediakan kawat sepanjang 2,5 meter jika akan dibuat kerangka kubus dengan panjang rusuknya 15 cm, maka sisa kawat yang tersedia adalah titik-titik. Jadi di sini kita diinstruksikan untuk mencari sisa kawat nih setelah kawat sepanjang 2,5 meter ini digunakan untuk membuat kerangka kubus yang panjang rusuknya yaitu 15 cm. Oke, informasinya ada panjang kawat 2,5 meter, kita rubah ke dalam cm sehingga hasilnya 250 cm. Kemudian ada panjang rusuk kubus yaitu 15 cm. Solusinya untuk mencari sisa kawat berarti panjang kawat yang tersedia yaitu 2,5 meter dikurangi panjang rusuk secara keseluruhan ya. Maka kita masukkan angkanya 250 cm berasal dari panjang kawat dikurangi 12 dikali 15 cm. Ayo, masih ingat kan? 12 itu berasal dari jumlah rusuk kubus. 15 cm berasal dari panjang rusuk kubusnya. Sehingga hasilnya adalah 250 cm dikurangi 180 cm. Hasilnya 70 cm. Tinggal kita buat kesimpulan, jadi sisa kawat yang digunakan atau kawat mempunyai sisa setelah digunakan untuk membuat satu kerangka kubus yang mempunyai panjang rusuk 15 cm adalah 70 cm. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga ya.
Di sini Umar mempunyai panjang kawat 10 meter. Ia akan membuat kerangka kubus dengan panjang rusuknya 5 cm. Berapa banyak kerangka kubus yang dapat dibuat? Perbedaan dengan soal yang kedua, kalau soal yang kedua tadi kita diinstruksikan untuk mencari sisa kawat. Jadi soal yang ketiga ini kita diinstruksikan untuk mencari berapa banyak kerangka kubus yang dapat dibuat jika kawat yang tersedia itu 10 meter dan panjang rusuk kubus yang akan dibuat adalah 5 cm. Ya, informasinya ada panjang kawat 10 meter, kita buat jadi meter, panjang rusuknya ada 5 cm. Berarti untuk mencari banyaknya kerangka yang dapat dibuat, rumusnya adalah panjang kawat dibagi dengan panjang rusuk secara keseluruhan. Kita masukkan angkanya, berarti 1000 cm dibagi 12 dikali 5 cm. Hasilnya adalah 1000 dibagi 60. Maka ketemunya 16, sisanya 40 cm. Ya, berarti kerangka yang dapat dibuat adalah 16 kerangka dan sisa kawatnya kurang lebih 40 cm. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar 3 soal yang berkaitan dengan kerangka kubus, sekarang kita akan berganti kepada kerangka balok. Ya, jika di kubus semua rusuknya mempunyai panjang yang sama, maka untuk di balok yaitu mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ya, tapi jumlah rusuknya tetap sama, 12 rusuk, cuma ukurannya berbeda, ada 3 pasang. Di sini panjang AB, lebarnya BC, tingginya CG. Berarti temannya AB ada EF, HG, dan DC. Ada 4. Kemudian untuk BC temannya ada FG, lebar, EH, dan AD. Dan untuk tingginya atau rusuk yang mengarah ke atas yaitu ada CG, kemudian FB, EA, dan AD. Berarti masing-masing panjang, lebar, dan tinggi itu berjumlah 4. Sehingga untuk mencari panjang rusuk keseluruhan pada kerangka balok, kita dapat menggunakan rumus 4 dikali panjang ditambah 4 dikali lebar ditambah 4 dikali tinggi. Atau kita bisa menyederhanakan rumus tersebut menjadi 4 dikali dalam kurung panjang tambah lebar ditambah tinggi. Oke, bagaimana teman-teman? Ingat-ingat ya, di balok itu panjang lebar tinggi mempunyai 4 rusuk ya. Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya juga ada 4. Kita ke contoh soal yang pertama. Umar akan membuat kerangka balok dari kawat. Jika kerangka balok yang dibuat berukuran 30 x 15 x 10 cm, berapa panjang kawat yang dibutuhkan Umar? Nah, teman-teman, jika ada tulisan 30 dikali 15 dikali 10, berarti ukuran panjangnya 30, lebarnya 15, dan tingginya 10 cm. Berarti kita tuliskan panjangnya 30 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 10 cm. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya untuk mencari panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok. Ya, berarti rumusnya tadi 4 dikali panjang, 4 dikali dalam kurung panjang tambah lebar ditambah tinggi. Kita masukkan angkanya sehingga menjadi 4 dikali 30 tambah 15 tambah 10 cm. Nah, jika ada perkalian dan ada operasi dalam kurung, kita dahulukan yang di dalam kurung. Sehingga 30, 15, dan 10 kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya 4 dikali 55. Hasilnya adalah 220 cm. Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok berukuran 30 dikali 15 dikali 10 cm adalah 220 cm. Oke, teman-teman, ini soal yang terakhir ya di balok. Soalnya adalah disediakan kawat sepanjang 2,5 meter. Umar akan membuat kerangka balok dari kawat jika kerangka balok yang berukuran sama seperti tadi 30 dikali 15 dikali 10 cm. Berapa panjang kawat yang dibutuhkan Umar? Informasinya berarti ada panjang 30 cm,
lebarnya 15 cm dan tingginya 10 cm. Untuk mencari sisa kawatnya sama dengan ketika kita mencari sisa kawat pada pembuatan kerangka kubus, ya. Di mana sisa kawat berarti panjang kawat dikurangi panjang rusuk secara keseluruhan. Karena di sini bentuknya balok, maka rumus yang dimasukkan adalah rumus untuk mencari jumlah kerangka atau rusuk keseluruhan pada balok. Kita masukkan angkanya, 250 cm ini berasal dari panjang kawat yang tadinya 2,5 meter, kita ubah menjadi cm. Dikurangi 4 dikali dalam kurung 30 tambah 15 tambah 10 cm. Nah, teman-teman ingat ya, 4 ini berasal dari mana? 4 ini berasal dari kerangka balok ya, karena panjang, lebar, dan tinggi itu mempunyai 4 buah pada balok. Sehingga 250 cm dikurangi 4 dikali 55. Hasilnya 250 cm dikurangi 220 cm. Hasilnya adalah 30 cm. Jadi sisa kawat yang tersedia adalah 30 cm. Ya. Oke. Kemudian Pak, kalau misalkan mencari banyaknya kerangka yang dapat dibuat bagaimana? Ya, caranya sama. Jika nanti soalnya bentuknya atau kita diinstruksikan untuk mencari berapa kerangka balok yang dapat dibuat, berarti rumusnya panjang kawatnya dibagi dengan panjang rusuk secara keseluruhan, ya. Cuma di sini bedanya adalah jika di kubus ya kita menggunakan rusuk pada kubus. Jika di balok kita juga menggunakan rusuk pada balok. Oke. Baik teman-teman, sudah selesai ya materi hari ini. Semoga manfaat. Sekali lagi, yuk kita doakan untuk teman-teman kita semua yang di sana yang sedang tertimpa musibah. Semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.